warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas masalah kemaharajaan VOC. Apa itu kemaharajaan VOC? Kenapa disebut kemaharajaan? Nanti anak-anak akan tahu betapa VOC itu sangat-sangat berkuasa gitu ya waktu itu di Nusantara. Pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah kedatangan bangsa barat di Nusantara. Pada mulanya orang-orang barat itu datang ke sini sebetulnya bukan berniat untuk mau menjajah gitu ya. Tidak ada niatan untuk menjajah mulanya. Tetapi pada gilirannya mereka merasa ya sudah terlanjur enak di sini, udah kerasan, itu akhirnya dirikan negara di sini. Bangsa Belanda yang datang ke sini, bukan hanya Belanda sebetulnya, Portugis juga, Inggris yang datang ke sini itu mereka bersaing untuk mendapatkan komoditas dagang utama, terutama sekali rempah-rempah gitu ya, untuk dijual di Eropa supaya mereka mendapatkan kekayaan. Bahkan Belanda ini bukan hanya bersaing melawan bangsa-bangsa lain, yaitu Portugis dan Inggris misalkan. Belanda bahkan juga bersaing dengan sesama kongsi-kongsi dagang Belanda, atau waktu itu namanya itu kamar dagang. Nah, kamar dagang ini, kapal-kapal Belanda itu banyak mereka yang datang ke sini, dan itu bukan atas nama Belanda, mereka datang ke sini itu secara kelompok-kelompok. Ini juga yang akhirnya menjadi latar belakang berdirinya VOC ini. Jadi karena persaingan yang tidak sehat ini di antara pedagang-pedagang Belanda atau kamar dagang Belanda, akhirnya kerajaan Belanda memberikan instruksi, kenapa kalian bersaing di antara teman-teman sendiri? Lebih baik kalian membuat kongsi dagang besar untuk kemudian bersaing dengan negara lain, bukan bersaing dengan bangsanya sendiri gitu. Akhirnya didirikanlah VOC itu pada 20 Maret 1602. Tepatnya didirikan di kota Amsterdam. Kenapa juga kemudian Belanda membentuk VOC itu? Mulanya itu didahului oleh Inggris ya. Inggris ini membentuk apa yang disebut dengan EIC atau East India Company. Inggris sudah lebih dulu membuat kongsi dagangnya, tetapi letaknya waktu itu adalah di Kalkuta, India. Tujuan dibentuknya VOC ini adalah yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat ya, sebagaimana tadi latar belakang, menghindari persaingan tidak sehat antar sesama kongsi dagang Belanda. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan negeri-negeri lain, terutama Portugis dan Inggris gitu ya. Ya terutama sekali Inggris. VOC ini dikendalikan oleh sebuah dewan bernama The Heren 17. Kok kayak pernah dengar saya. Posisi PBB ini di atasnya ada The Heren 17. Begitu. Jadi PBB dibawa ke di bawah The Heren 17. Saya The Heren 17 sebagai sekretaris jenderal. Oh, ternyata Rangga Sasana itu mengutip ini ya, mengutip The Heren 17-nya VOC gitu. Dewan ini adalah Dewan 17, markasnya berada di Amsterdam, Belanda. Dalam menjalankan tugasnya, VOC diberi hak istimewa yang disebut sebagai hak oktroy. Bentuk-bentuk dari hak oktroy ini antara lain, yang pertama adalah hak memonopoli rempah-rempah. Kemudian yang kedua, hak mencetak mata uang sendiri. Bayangkan, kongsi dagang loh bisa buat mata uang sendiri. Kemudian hak untuk memiliki pasukan dan kemudian armada laut sendiri. Ini kongsi dagang tapi mereka punya pasukan, punya armada laut. Kemudian hak membangun benteng. Kemudian yang kelima adalah menyatakan perang. Hak untuk menyatakan perang. Ini hampir sama dengan negara. Kemudian yang keenam adalah mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Dan yang ketujuh adalah memerintah di negeri jajahan. Nah, dari hak-hak oktroy ini, ya, 7 hak oktroy tadi, seolah-olah VOC ini adalah negara. Makanya banyak yang mengatakan VOC itu adalah negara di dalam negara. Ya, VOC itu memang bukan negara. Beberapa pakar sejarah sudah menampik bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun ya. Salah satunya adalah buku ini yang ditulis oleh G.J. Ressing itu. Dia menampik bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Salah satu alasannya adalah juga VOC, bahwa VOC itu bukan negara. Nah, tetapi VOC itu memang bukan negara, tetapi melihat hak-hak tadi,
kok sepertinya VOC ini ya sebuah negara dan mereka itu menjalankan penjajahan dan penindasannya itu luar biasa sekali yang dilakukan oleh VOC. Penyerangan-penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan di daerah, misalkan keruntuhannya Jayakarta dan kemudian dibangun menjadi Batavia misalkan. Nah itu apa istilahnya, secara sepintas ya itu penjajahan. Nah tetapi banyak sudah pakar yang mempersoalkan bahwa VOC itu tidak masuk di dalam hitungan penjajahan, karena penjajahan itu hanya dihitung ketika negara Hindia Belanda itu berdiri, yakni setelah VOC. Nah kemudian dengan hak-hak itu VOC kemudian bergerak cepat melakukan penguasaan-penguasaan di berbagai daerah. Kerajaan-kerajaan kecil mula-mula itu didekati, kemudian setelah didekati ya diadu domba, setelah diadu domba ya kemudian dikuasai. Itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang VOC gitu ya. Jeleknya, ini fair saja ini, kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara waktu itu adalah setiap ada transisi kekuasaan itu selalu ada persoalan gitu, ada masalah, sehingga biasanya salah satu pihak keluarga itu selalu minta bantuan ke orang luar. Salah satunya adalah orang-orang Belanda. Dan disitulah letaknya, disitulah celahnya orang Belanda itu biasanya ikut campur di dalam masalah kerajaan. Dan pada gilirannya mereka bisa menguasai. Itu pola-polanya. Kemudian menanggapi masalah perluasan wilayah tadi, karena VOC sudah melakukan ekspansi dan perluasan wilayah-wilayah kekuasaan. Kemudian juga untuk mengatasi masalah persaingan dengan Inggris, maka pada 1610 dibentuklah jabatan Gubernur Jenderal. Jabatan Gubernur Jenderal ini merupakan jabatan tertinggi yang bertugas untuk mengendalikan kekuasaan daerah-daerah jajahan. Ya karena VOC sudah mempunyai daerah-daerah jajahan sendiri, ya akhirnya dilantiklah Gubernur Jenderal, karena The Heren 17 tadi itu tidak terlalu efektif juga kalau memimpinnya itu dari Belanda gitu. Sehingga harus ada pemimpin tertinggi yang ada di Nusantara ini, yakni Gubernur Jenderal tadi. Kemudian peletakan dasar-dasar penjajahan ini dimulai ketika Gubernur Jenderalnya adalah Jan Pieterszoon Koen. Ini Gubernur Jenderal kedua setelah Pieter Both. Tetapi Jan Pieterszoon Koen ini, atau saya sebut saja dengan JP Koen gini ya, dia ini Gubernur Jenderal yang beringas gitu ya. Dia ganas, dia juga congkak juga. Lewat JP Koen inilah kemudian VOC banyak mendapat kemajuan-kemajuannya. Pada gilirannya nanti juga JP Koen berhasil menaklukkan Jayakarta ya, yang kemudian dibentuk kota Batavia yang indah sekali katanya waktu itu. Cara-cara yang dilakukan oleh VOC untuk mengeruk kekayaan di bawah kendalinya Koen ini ya antara lain adalah yang pertama merebut pasaran produksi pertanian. Kemudian yang kedua tidak ikut aktif di dalam produksi pertanian. Jadi orang-orang VOC ini tidak ikut aktif di dalam pertanian, tetapi herannya ketika musim panen mereka itu merampas gitu ya, merampas hasil-hasil panen sehingga mereka menjadi pihak yang paling diuntungkan dari adanya panen raya itu. Dan yang ketiga adalah VOC menempati tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya adalah melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebagaimana saya jelaskan tadi, ada pola-pola yang dilakukan oleh VOC supaya mereka bisa mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Kemudian Koen juga mulai membangun kota Batavia yang pada gilirannya menjadi kota yang sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Bahkan menjadi kota yang paling indah di Asia gitu ya, Batavia itu. Reruntuhannya Jayakarta. Ya, yang pertama kan namanya itu adalah Jayakarta. Kemudian ditaklukkan kota Jayakarta ini. Kemudian orang-orang VOC mendirikan kota di situ, membangun kota baru di situ bernama Batavia itu. Dan itu adalah kota yang sangat glamor gitu ya pada masanya. Masyarakatnya itu masyarakat ekstravaganza. Walaupun orang-orang Belanda di negeri Belanda itu sendiri terkenal sangat kikir ya, atau pelit, tetapi untuk kehidupan di negeri koloninya seperti di Nusantara atau di Batavia itu orang-orang Belanda ini benar-benar kehidupannya glamor ya, berhambur-hamburan atau berfoya-foya lah gitu ya, pesta-pesta. Selanjutnya kejayaan VOC ini terjadi pada 100 tahun pertama kota Batavia. Karena Batavia ini memang seperti yang dibilang tadi menjadi kota yang paling indah di Asia gitu ya. Kemudian juga kerajaan-kerajaan lokal waktu itu bisa dikendalikan. Yang selanjutnya jalur perdagangan.
yang membentang dari Amsterdam, kemudian Afrika dan Asia ini bisa dikendalikan juga oleh VOC waktu itu. Keuntungan rempah-rempah yang melimpah ruah. Belanda membangun kejayaannya waktu itu lewat negeri jajahan ini ya. Dengan walaupun kejayaan itu didapat dengan cara merampoknya gitu ya. Ya tapi itulah yang terjadi memang. 1749 terjadi perubahan mendasar dalam tata kelembagaan VOC. Bergesernya kekuasaan dari The Heren 17 ke tangan raja akhirnya membuat kepentingan pemegang saham ini kemudian terabaikan. Itu yang kemudian membuat VOC ini mulai tidak settle lagi gitu ya. Dia mulai agak-agak sedikit oleng waktu itu. Selain masalah itu juga adalah VOC ini banyak, kas VOC banyak yang terkuras karena perang ya. Baik itu melawan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara atau juga melawan Inggris waktu itu. Selain itu juga masalah korupsi yang besar-besaran yang terjadi di dalam tubuh VOC ini. Korupsi yang terjadi di VOC ini sangat-sangat masif sekali. Oleh karena orang-orang Belanda waktu itu yang mau bekerja di VOC ini, mereka bukan lagi mau mengabdikan diri untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan kerajaannya ya, tetapi untuk kepentingannya diri sendiri. Mereka datang ke sini bekerja untuk dirinya sendiri sehingga bisa melakukan korupsi-korupsi. Bahkan kapal-kapal pengangkut barang yang dari Nusantara mau ke Eropa itu tidak mengangkut barang-barangnya VOC, tetapi mengangkut barang-barang milik pribadi. Itu yang menyebabkan VOC akhirnya ya kolaps gitu ya dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian muncul pelesetan gitu ya. VOC itu bukan Verenigde Oost-Indisch Company ya, tetapi VOC itu adalah Verhaan onder korupsi atau jatuh atau hancur lebur ya karena korupsi ya. Verhaan onder korupsi itu bahasa Belanda. 31 Desember 1799 akhirnya VOC ini resmi dinyatakan bangkrut. Maka periode setelah ini tanah Nusantara ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda, yang itu akan dibahas selanjutnya. Dari pembahasan VOC ini, VOC bisa dikatakan sangat-sangat maju ketika masa kejayaannya itu ya. Tetapi VOC juga kemudian hancur karena korupsi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah VOC yang sudah merupakan perusahaan yang begitu besarnya dan begitu majunya pada masanya, itu bisa kolaps, bisa hancur lebur karena korupsi. Dan itu harusnya bisa kita maknai bahwa negara ini kalau juga tidak hati-hati pejabat kita, kalau masih terus-menerus melakukan korupsi, bukan tidak mungkin pada gilirannya nanti kita juga akan hancur berkeping-keping seperti VOC ini. Oleh karena itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu sendiri, terutama dari materi kita yang ini, masalah VOC ini, masalah kehancuran VOC. Pada video kali ini Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Memang videonya terkesan ya tidak singkat juga tidak lama ya. Untuk pembahasan VOC yang seharusnya memakan waktu banyak, ini hanya di cover hanya berapa belas menit gitu. Itu pun masih terlalu banyak hal-hal yang tidak tersampaikan. Oleh karena itu Bapak berharap silahkan baca buku paket Anda atau sumber-sumber penunjang lain, baik itu berupa buku, jurnal-jurnal internet dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini Bapak kira cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.